Hai, selamat datang di channel YouTube Mall Study. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang S1 Hukum itu belajarnya apa aja sih? Jadi, tonton terus ya video ini. Nah, di S1 Hukum atau S1 Ilmu Hukum atau S1 Hukum apapun itu biasanya di semester-semester awal, yaitu semester 1 sampai semester 3 atau semester 1 sampai semester 4 itu biasanya kita belajar materi-materi hukum atau materi-materi dasar hukum yang masih secara umum gitu, jadi belum yang konsentrasi atau belum yang menjurus gitu. Kayak misalnya kita ambil konsentrasi hukum bisnis, itu nanti belajarnya hal-hal yang berkaitan sama hukum bisnis gitu. Nah, biasanya di semester 1 itu kita belajar, ini aku ngelihatnya di mata kuliahnya hukum UNER. Jadi pertama itu kita belajar pengantar ilmu hukum, ada pengantar hukum Indonesia, ada belajar hukum adat, administrasi, agraria. Nah, itu tuh tapi kita belajarnya itu cuma secara umum aja atau dasar aja gitu loh, yang singkat tapi kita itu tahu gitu. Kita juga belajar hukum Islam gitu. Terus kita belajar hukum dagang, banyak macamnya seperti yang ini yang aku kasih lihat di sini. Nah, itu biasanya kita belajar itu. Kita juga nanti itu ada mata kuliah kayak agama, mata kuliah agama, tergantung misalnya kita agamanya apa di kampus tersebut. Nah, itu kita tetap dapat mata kuliah agama tapi cuma di semester 1 aja gitu. Terus kita juga ada mata kuliah, seingat aku tuh mata kuliah pengantar bahasa Indonesia kalau nggak salah. Nah, pengantar bahasa Indonesia ini juga di semester 1, kalau nggak di semester 2 ya kita belajar bahasa Indonesia secara umum gitu, secara umum aja pokok, yang penting kitanya tahu gitu. Nah, kadang ada yang bingung kan, kok di semester misalnya 2 atau semester 3 kok kita belajar ya hukum bisnis ya gitu. Kan nanti misalnya kita ambil konsentrasi bisnis gitu. Ya itu kita belajarnya cuma belajar umum aja gitu, secara umum. Jadi meskipun nanti kitanya itu di semester selanjutnya entah semester 3 atau 4, karena setiap kampus itu punya kebijakan masing-masing untuk pengambilan konsentrasi dalam ini fakultas hukumnya itu. Jadi ada yang semester 3, semester 4 gitu. Lah nanti misalnya kita ambil hukum bisnis, lalu kita konsentrasinya juga di hukum bisnis, itu kita lebih dalam lagi belajarnya. Misal kitanya nanti belajar tentang hukum bisnis internasional kayak gitu. Terus kita misal belajar tentang hukum investasi kayak gitu. Macam-macam lah, nanti tergantung di semester berikutnya. Nah, yang kedua adalah bergantung sama konsentrasi yang kita ambil. Nah, setiap kampus ini punya konsentrasi macam-macam dan beragam gitu loh. Jadi antara kampus A dan kampus B itu bisa aja beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu dari awal pengen masuk di kampus A itu, ya udah pastiin kira-kira di kampus A itu nanti ada nggak konsentrasi tertentu yang kalian itu emang minat dan pengen ke sana gitu. Karena nggak semua kampus itu kadang nyediain si konsentrasi itu. Jadi si konsentrasi ini sistemnya itu bukan kita waktu di awal masuk gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya pertama nih masuk S1 Ilmu Hukum, ya udah nanti kita udah nih masuk S1 Ilmu Hukum. Nanti selanjutnya kita semester 3 atau 4 itu kita ngambil si konsentrasi itu. Nah, ngambilnya ini juga bergantung sama ngambil di mata kuliahnya gitu, jadi nggak langsung. Tapi kadang itu ada beberapa kampus yang dia itu sejak awal kita kuliah itu udah ada si konsentrasi itu tadi gitu. Misal kayak di UIN gitu, ada jurusan hukum pidana Islam gitu ya. Ya udah kita dari awal itu udah belajarnya hukum pidana Islam, tapi ya tetap ada materi-materi umum di luar dari hukum pidana Islam gitu. Karena nggak mungkin kan kita cuma belajar hukum pidana Islam aja gitu, karena ada pelajaran yang lainnya, misalnya kayak kita belajar kriminologi dan lain-lain. Konsentrasi ini juga punya macam-macam. Kalau aku ngeliat misalnya UNER nih ada mata kuliah wajib minat study hukum bisnis. Nah, di sini tuh ada kayak hukum pajak, ada hukum perburuan, hukum investasi, persaingan usaha, transportasi, terus ada hak kekayaan intelektual gitu. Terus ada juga yang konsentrasinya peradilan gitu. Ada lagi juga yang pemerintahan internasional, ada yang bisnis syariah juga kayak gitu. Nah, ini tuh tergantung dengan apa yang kalian ambil. Terus juga ada yang
hukum Islam aja gitu. Nah kalau di UGM, setahu aku nih, kalau di UGM itu ada departemen-departemen itu bisa mengarahkan kita itu pengennya ngambilnya itu konsentrasi apa gitu. Jadi semuanya itu beda-beda. Misalnya di UGM ada A, nanti belum nanti di UNER itu juga belum tentu ada yang kayak di UGM gitu. Jadi kalian mesti lihat-lihat dulu, misalnya di UI adanya ini, di UGM adanya ini, di Undip adanya ini, kayak gitu. Nah yang ketiga adalah internship. Internship ini tergantung sama pribadi masing-masing atau magang ya istilahnya ya gitu. Jadi magang ini sifatnya ya individual gitu, tergantung dengan kitanya. Tapi kadang ada beberapa kampus yang kayak nyediain misalnya si mahasiswa ini kayak udah oh ya nanti kalian internshipnya di kota ini, di lembaga ini ya gitu. Kadang ada kampus yang udah kayak kerjasama gitu loh sama lembaga-lembaga tertentu. Jadi si mahasiswanya itu nggak perlu apply ke si lembaga tersebut gitu. Tapi ada yang mahasiswa itu diharuskan untuk masukkan lamaran gitu ke lembaga-lembaga tersebut untuk magang atau internship gitu. Jadi ini tergantung ke masing-masing. Nah biasanya internship ini jadi sebuah mata kuliah atau kita harus ambil nih dalam semester tertentu gitu. Misal kalau di aku, pengalaman aku pribadi, aku dulu itu internship atau magang itu 4 kali. Jadi pertama aku di pengadilan agama, di pengadilan negeri, di Badan Kesehatan Jawa Timur, sama di Komisi Yudisial. Nah kalau di kampusku itu si mahasiswa ya tinggal datang aja gitu, kita tinggal belajar gitu, nggak perlu masukin lamaran gitu atau apply CV misalnya kayak gitu. Nah tapi ada beberapa yang di bawahku itu kayak mereka harus apply CV gitu ke sebuah lembaga-lembaga tersebut. Jadi nggak bisa masuk sembarangan gitu, harus ngajuin CV itu. Nah yang terakhir adalah tugas akhir gitu. Kayaknya hampir kalau di Indonesia hampir semuanya pasti kebanyakan masih ada ya yang namanya tugas akhir ini. Kalau misalnya S1 ya skripsi, S2 itu nanti tesis, S3 itu nanti disertasi ngerjakannya. Nah aku dulu juga sama, kalau di kampus aku ya masih ngerjakan skripsi gitu. Dan skripsi ini wajib diambil karena itu jadi salah satu goal atau yang terakhir harus kita kerjakan untuk kita bisa dapat gelar sarjana hukum gitu. Nah kalau di kampus-kampus lain aku masih belum tahu kalau misalnya ada nggak sih kira-kira yang kalian itu nggak pakai ngerjakan tugas akhir gitu. Misal cuma ya udah kita cuma ngerjakan tugas-tugas kuliah secara umum, nanti submit, habis itu selesai gitu kan. Aku nggak tahu lagi kalau kayak gitu. Jadi itu semuanya tergantung kampus masing-masing. Tapi yang jelas kalau pengalaman aku dan aku melihat teman-temanku yang kuliah di tempat lain, mereka ya tetap mengerjakan skripsi gitu. Jadi sekian info-info dari aku tentang S1 Hukum itu belajarnya apa aja sih. Semoga info ini bermanfaat buat kalian dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.